tak akan kembali lagi diperlihatkan dengan kemunculan yang mulia yang pada saat ini mengejutkan Su Chang, terlebih lagi hanya dengan lambaian tangannya saja yang mulia benar-benar menghancurkan segel yang dibentuk oleh Su Chang, serangannya juga benar-benar dihancurkan, tekanan yang juga menghantam tubuh Su Chang dan Void God Armor-nya benar-benar berubah menjadi cairan. Su Chang pada saat ini sama sekali tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menatap ke arah sosok yang mulia. Su Chang pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia, bisakah dirinya mengizinkan Su Chang menanyakan beberapa pertanyaan sebelum Su Chang mati? Mata Yang Mulia pada saat ini terlihat dingin dan dirinya tidak mau menjawab pertanyaan Su Chang. Sebaliknya begitu Su Chang selesai berbicara, Yang Mulia pada saat ini kembali melambaikan lengan baju dan jubahnya. Seluruh ruang tiba-tiba menjadi stagnan dan jika dilihat dari luar, sebuah telapak tangan pada saat ini keluar dari kehampaan dan langsung menggenggam Dewa Taiksu yang besar. Telapak tangan ini mengerahkan kekuatan yang kuat dan Dewa Taiksu pada saat ini mulai berkerut dan dipelintir. Sesaat kemudian dengan suara keras ledakan pada akhirnya seketika terjadi. Dewa Taiksu yang terbesar pada saat ini meledak dan berubah menjadi puing-puing daging yang tidak terhitung jumlahnya. Dewa Taiksu terbesar pada saat ini benar-benar dihancurkan dan meledak. Adegan ini membuat semua prajurit Taiksu yang masih berjuang untuk bertahan menjadi stagnan. Mereka melihat Dewa Taiksu yang pada saat ini menghilang dengan penuh ketidakpercayaan. Begitu ledakan ini terjadi, mata Su Chang juga pada saat ini tiba-tiba menyusut dengan sangat tajam. Semua otot di wajahnya pada saat ini benar-benar di luar kendali dan Su Chang bergetar hebat. Dirinya sama sekali tidak bisa mempercayai pemandangan yang pada saat ini ada di hadapannya. Tetapi ketika puing-puing ini berterbangan di hadapannya, Su Chang benar-benar yakin ini bukanlah ilusi dan Dewa Taiksu benar-benar telah dihancurkan. Ledakan dari Dewa Taiksu ini juga mengejutkan semua orang termasuk Permaisuri. Permaisuri tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mata indahnya pada saat ini menatap ke kejauhan. Sesaat kemudian matanya dipenuhi dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan oleh Permaisuri. Dirinya juga tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan hingga bisa menghancurkan Dewa Taiksu terbesar. Namun di saat Permaisuri menatap ke arah ledakan yang disebabkan oleh kehancuran Dewa Taiksu, matanya sepertinya bisa melihat menembus api dan melihat pemandangan di dalamnya. Mata Permaisuri pada akhirnya berangsur-angsur melebar dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah cantiknya. Kejutan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Bulu mata Permaisuri bahkan pada saat ini sedikit bergetar dan Permaisuri seketika sedikit ternganga. Tangan putih dari Permaisuri pada saat ini mengepal dan sosoknya tampak sedikit gugup. Bersamaan dengan hal tersebut, api yang dipicu oleh ledakan Dewa Taiksu juga tertiup angin kencang. Semuanya berubah menjadi abu dan terlihat adanya 3 sosok yang muncul di antara semua abu. Mata semua orang juga tanpa sadar tertarik untuk melihat ke atas menatap ke arah 3 sosok yang muncul di dalam kobaran api yang menghilang. Semua orang terlihat penasaran dengan siapakah sosok yang pada saat ini bisa bertahan. Sekelompok prajurit Taiksu juga semakin penasaran tentang siapakah yang bisa menghancurkan Dewa Taiksu. Sementara itu begitu pemandangan ini semakin jelas, Permaisuri juga pada saat ini semakin bergetar. Sesosok pada saat ini terpantul di matanya dan mata Permaisuri pada saat ini seketika berair. Permaisuri tatapannya berubah menjadi kabur dan pada saat ini bergumam, mungkinkah ini benar-benar Gu Zongsheng? Meskipun air mata telah berlinang ke pipi Permaisuri, tetapi pemandangan sosok tersebut menjadi semakin jelas di matanya. Pria berjubah kekaisaran benar-benar muncul di mata Chen Xuan Yuan. Bersamaan dengan kemunculan sosok tersebut, sosok Su Chang juga pada saat ini muncul di mata semua prajurit Taiksu. Ketika mereka melihat Su Chang, tubuh mereka pada saat ini juga bergetar. Pakaian Su Chang pada saat ini telah runtuh dan dirinya terlihat berlutut di hadapan pria berjubah kekaisaran.
Su Chang pada saat ini tampak menyedihkan dan benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Semua prajurit Taiksu tidak bisa mempercayai pemandangan yang pada saat ini berada di hadapan mereka. Mereka segera bergumam bahwa ini benar-benar pemimpin Su Chang. Namun tampaknya dirinya telah dikalahkan dan bagaimana mungkin dirinya bisa dikalahkan? Orang-orang ini adalah orang-orang sampah yang berasal dari subdunia sensi. Sementara itu di kejauhan Su Chang juga pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apapun. Su Chang juga terlalu takut untuk bisa mengeluarkan suara apapun. Su Chang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan Su Chang benar-benar tidak bisa mempercayai semua ini. Jika Dewa Taiksu saja dapat dihancurkan dengan mudah maka tidak ada gunanya Su Chang pada saat ini melakukan apapun. Su Chang pada akhirnya bergumam ternyata dirinya benar-benar masih meremehkan sensi. Tetapi menurut Su Chang menghentikan orang-orang Taiksu di sini tidak akan bisa menghentikan Taiksu yang menyerang sensi. Su Chang pada saat ini tersenyum meledek dan setelah Su Chang selesai berbicara, tubuh Su Chang pada saat ini langsung mengembang sebelum akhirnya meledak. Darah dan daging pada saat ini seketika berterbangan kemana-mana dan tubuh fisik Su Chang benar-benar hancur. Hanya tersisa jiwa dari Su Chang setelah tubuh fisiknya dihancurkan. Namun sebelum sempat jiwa Su Chang bereaksi pada saat ini sosoknya berhenti. Jiwa Su Chang pada saat ini menjerit tetapi jeretan ini tidak berlangsung lama. Jiwa Su Chang tidak langsung dilenyapkan oleh Yang Mulia melainkan kecerdasan spiritualnya yang dihilangkan. Namun bersamaan dengan teriakan Su Chang yang baru saja terdengar, pada saat-saat ini ratusan Dewa Taiksu yang tersisa seketika mengarah ke arah sumber suara. Selanjutnya sekitar 100 Dewa Taiksu pada saat ini membuka mulut mereka pada waktu yang bersamaan. Pancaran sinar penghancur yang agung pada saat ini seketika dibentuk di mulut masing-masing. Dalam sekejap mata ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan lesatan sinar cahaya yang dilesatkan. Saat 100 sinar pemusnahan ini melonjak fluktuasi energi yang timbulkannya juga tidak dapat dibayangkan. Seluruh istana keabadian Nirwana juga pada saat ini bergetar dan tampaknya ruang tersebut menjadi sangat tidak stabil. 100 sinar pemusnahan ini mengejutkan semua orang yang melihat pemandangan ini, bahkan para prajurit Taiksu pada saat ini mundur satu demi satu setelah melihat lesatan sinar cahaya. Selanjutnya 100 lesatan sinar cahaya ini saling bergabung menjadi satu membentuk kekuatan yang semakin kuat. Sinar cahaya ini tanpa banyak penundaan langsung melonjak ke arah pria dengan jubah kekaisaran. Saat cahaya ini semakin dekat pria berjubah kekaisaran pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sosoknya seolah-olah tidak berniat untuk menghindari serangan tersebut dan melihat hal ini Jian Xiang yang terkejut. Matanya pada saat ini sedikit terfokus pada sosok pria dengan jubah kekaisaran di kejauhan. Karena posisinya yang jauh Jian Xiang yang pada saat ini memiliki sedikit keraguan. Namun momentum yang dirinya rasakan memberikan rasa keakraban yang sangat kuat. Jian Xiang yang pada akhirnya bergumam dengan momentum seperti ini mungkinkah Yang Mulia berada di sini. Jian Xiang yang pun menoleh ke arah permaisuri untuk memastikan apakah ini adalah Yang Mulia atau tidak. Melihat ekspresi permaisuri yang terlihat melankolis pada saat ini Jian Xiang yang yakin bahwa sosok yang dirinya lihat adalah Yang Mulia. Sementara itu di kejauhan begitu sinar cahaya benar-benar mendekati sosok Yang Mulia. Yang Mulia melambaikan jubah kekaisarannya dan mengerahkan jarinya sedikit tinggi ke udara. Sesaat kemudian ada seberkas cahaya dari ujung jarinya yang langsung dilesatkan ke arah pancaran cahaya kehancuran. Lesatan cahaya yang dipancarkan oleh Yang Mulia ini terlihat sangat kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan lesatan sinar penghancur Taiksu. Semua orang juga menganggap hal ini adalah perlawanan yang mustahil tetapi hanya permaisuri dan Jian Xiang yang pada saat ini yakin. Jian Xiang yang bahkan pada saat ini mundur sedikit, dirinya menggunakan seluruh kekuatannya untuk melesat mundur ke belakang permaisuri.
Sesaat kemudian Jian Xiang yang melihat dua sinar cahaya saling berhadapan satu sama lain, ledakan pun seketika terjadi dan saat sinar pemusnahan ini bersentuhan, dampak energi yang kuat menyapu dengan liar ke sekeliling. Begitu energi mengerikan ini menyebar seluruh ruang bergetar hebat dan energi kekerasan pada saat ini langsung dikalahkan. Efek dari serangan ini juga benar-benar membuat alam yang dibentuk oleh permaisuri bergetar hebat. Meskipun ini adalah alam terlarang yang dipadatkan oleh permaisuri, tetapi dampak energi ini benar-benar begitu mengerikan. Pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, alam yang dibentuk oleh permaisuri juga tidak bisa menahan serangan dan mulai runtuh dengan sangat cepat. Tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan untuk menghancurkan pilar cahaya nirwana dari Taiksu, namun kekuatan serangan itu akhirnya terbukti karena serangan dari Taiksu benar-benar dihancurkan. Energi yang menakutkan pada saat ini menyapu dengan ganas, meskipun semua orang telah mundur agak jauh tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka masih akan terpengaruh setelah mundur. Permaisuri juga pada saat sebelumnya telah memerintahkan para tentaranya untuk mundur. Begitu mundur ke belakang permaisuri, permaisuri telah melambaikan lengan bajunya dan menstabilkan ruang di sekitar. Energi kekerasan ini diblokir oleh permaisuri dan semua prajurit benar-benar terlindungi. Orang-orang dari Istana Dewa Pemburu yang pintar pada saat sebelumnya mengikuti dan bergabung dalam pasukan permaisuri. Oleh karena itu kebanyakan di antara mereka pada saat ini sama sekali tidak terluka oleh efek dari ledakan. Di sisi lain para prajurit Taiksu pada saat ini tidak seberuntung para prajurit permaisuri. Badai yang disebabkan oleh ruang yang rusak pada saat-saat ini benar-benar melanda semua orang. Bahkan meskipun mereka dilindungi oleh Void God Armor akan sulit bagi mereka untuk bisa bertahan dari serangan energi seperti itu tanpa terluka. Oleh karena itu ada teriakan dari para prajurit Taiksu di dalam badai dan sebagian besar ruang runtuh pada saat ini. Sinar pemusnah yang meledak dari ratusan dewa Taiksu juga pada saat ini benar-benar dengan mudah diselesaikan. Su Chang tidak pernah bisa melihat pemandangan ini karena sosoknya telah dihancurkan oleh Yang Mulia. Meskipun jiwa Su Chang pada saat ini masih ada tetapi kesadaran spiritualnya telah menghilang. Yang Mulia sepertinya tahu bahwa Xiao Yan tampaknya membutuhkan jiwa dari Su Chang. Oleh karena itu dirinya tidak langsung menghapusnya dan mempertahankan sebagian dari ingatan Su Chang. Seiring dengan berjalannya waktu, energi yang menyebar juga pada saat ini semakin melemah. Lingkungan di sekitar juga perlahan-lahan mulai kembali menjadi tenang. Semua prajurit Taiksu pada saat ini terlihat tertegun karena selain dari 100 dewa Taiksu, kapal yang mereka bawa juga pada saat ini benar-benar telah dihancurkan. Zuchi yang sedang berdiri di atas binatang terbang juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang duduk bersila. Matanya terlihat rumit terlebih lagi ketika menatap ke arah pria dengan jubah kekaisaran. Zuchi pada saat ini akhirnya benar-benar menyadari kesenjangan antara Zuchi dengan Xiao Yan. Meskipun memang Xiao Yan tidak sekuat Zuchi, tetapi Xiao Yan dilindungi oleh banyak makhluk menakutkan dan identitas Xiao Yan ini tidaklah sederhana. Zuchi pun mengepalkan tangannya erat-erat dan dirinya pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya. Pada saat ini misteri mengenai siapakah Xiao Yan juga benar-benar masih menyelimuti benak Zuchi. Sementara itu di sisi lain setelah semuanya tenang, permaisuri pada akhirnya melangkah maju sedikit dan sosok cantiknya menghilang dalam sekejap. Begitu sosoknya muncul kembali, dirinya pada saat ini sudah berada di hadapan Yang Mulia. Tubuhnya semakin bergetar saat dirinya pada saat ini mendekati Yang Mulia. Namun sebelum permaisuri dapat berbicara, suara lembut Yang Mulia segera terdengar terlebih dahulu. Yang Mulia pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Yuan Er. Mendengar kata-kata itu permaisuri tiba-tiba mengangkat kepalanya dan pada saat ini mata permaisuri kembali mengeluarkan air mata. Permaisuri tampak terlihat sedih dan permaisuri pada saat ini benar-benar mengabaikan semua orang di sekitar.
Permaisuri pada saat ini benar-benar tampak tenggelam pada sosok masa lalu di hadapannya. Permaisuri pada akhirnya segera menghantamkan tubuhnya ke pelukan dari Yang Mulia. Permaisuri pun lanjut mengeluarkan tangisannya di pelukan Yang Mulia. Sosoknya meratap seperti anak kecil yang sangat merindukan orang tuanya. Permaisuri selalu berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah lagi bisa bertemu dengan sosok Gu Zongzeng. Namun setelah beberapa saat Permaisuri pada saat ini segera mendorong tubuh Gu Zongzeng dan mengangkat telapak tangannya yang ramping. Permaisuri mengayunkan tangannya dan berniat untuk menamparkan wajah Gu Zongzeng. Namun sesaat tangan cantiknya berhenti dan wajahnya pada saat ini terlihat memerah. Permaisuri lanjut menundukkan kepalanya dan berkata bahwa Gu Zongzeng seorang pembohong. Dirinya jelas-jelas berjanji kepada Permaisuri bahwa dirinya akan kembali. Permaisuri lanjut menangis dengan semua emosi yang tidak tertahankan selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara itu Gu Zongzeng pada saat ini segera meminta maaf kepada Permaisuri. Kata-kata sederhana dari Yang Mulia ini membuat wanita di hadapannya menangis semakin keras. Bagaimana mungkin Permaisuri tidak memahami Yang Mulia meskipun dirinya hanyalah Permaisuri? Semakin besar kemampuannya semakin besar tanggung jawabnya dan begitu dirinya berada di posisi Yang Mulia, Permaisuri juga mungkin tidak akan memiliki kendali atas hal tersebut. Bagaimana mungkin Permaisuri tidak memahami hal ini dan Permaisuri pada saat ini hanya bisa mengertakkan gigi. Selanjutnya Permaisuri pada akhirnya lanjut berbicara kepada Yang Mulia dengan sedikit terisak-isak. Sosoknya berkata bahwa bukanlah permasalahan jika dirinya tidak datang kepada Permaisuri, tetapi mengapa pada akhirnya dirinya benar-benar bereinkarnasi. Yang Mulia pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya mulai menjelaskan semuanya kepada Permaisuri. Yang Mulia berkata bahwa dirinya telah menggunakan kekuatan sensi untuk menghitung selama puluhan ribu tahun. Dirinya telah memperoleh hasil yang tidak terhitung jumlahnya melalui metode yang tidak terhitung jumlahnya, tetapi di antara hasil yang tidak terhitung jumlahnya ini tidak ada satupun yang pada akhirnya diinginkan oleh Gu Zongzeng. Sensi pada akhirnya akan gagal dan hanya ada satu kemungkinan bagi sensi untuk bisa menang. Yang Mulia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia sensi, dirinya juga tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Yuan Er dan dirinya benar-benar ingin meminta maaf, hanya ada satu kemungkinan untuk menyelamatkan sensi dan Yang Mulia harus mengambil langkah terakhir tersebut. Dirinya telah mencoba banyak langkah tetapi pada akhirnya dirinya benar-benar tidak bisa melakukan hal tersebut. Untuk mengambil langkah ini Yang Mulia membutuhkan keberuntungan tetapi dirinya juga membutuhkan jiwa dan kemauan yang lebih kuat. Yang Mulia tidak memiliki hal tersebut tetapi Xiao Yan memilikinya. Yang Mulia pada akhirnya membuat langkah berani dan keputusan ini dibuat oleh Yang Mulia. Di antara perhitungan yang tidak terhitung jumlahnya dalam 100.000 tahun setidaknya rencana ini berjalan lancar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia tangisan dari Permaisuri juga pada saat ini telah berhenti. Dirinya mengangkat kepalanya dan meskipun wajahnya masih ditutupi dengan air mata, Permaisuri pada saat ini masih tersenyum dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Sementara itu Yang Mulia pada saat ini terlihat serius dan bertanya bagaimana Yang Mulia memberikan kompensasi kepada Yuan Er. Menanggapi hal tersebut Permaisuri pada saat ini yang masih tersenyum segera berbicara dengan sedikit nada meledek. Permaisuri berkata bahwa Yang Mulia tidak perlu memberikan kompensasi apapun karena semuanya telah ditalangin oleh Xiao Yan. Yang Mulia pada saat ini terdiam dan sosoknya tidak bisa berkata-kata. Yang Mulia mungkin belum pernah begitu terdiam di dalam hidupnya. Melihat hal tersebut Permaisuri juga pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya telah menahan Xiao Yan. Yang Mulia yang masih terdiam pada saat ini segera menyadari apa yang dijelaskan oleh Permaisuri. Sementara itu Permaisuri pada saat ini mempertegas dengan melanjutkan ceritanya kepada Yang Mulia. Permaisuri menceritakan semua yang dirinya alami dengan Xiao Yan.
Permaisuri juga menjelaskan mengenai dokter-dokterannya dengan Xiao Yan. Yang Mulia seketika terkejut sebelum akhirnya bertanya apakah Xiao Yan memaksa Permaisuri. Permaisuri dengan tersenyum dan sedikit meledek berkata bahwa dirinya lah yang justru menekan Xiao Yan. Permaisuri pada saat ini lanjut menjelaskan semuanya lebih dalam kepada Yang Mulia. Permaisuri berkata bahwa dirinya benar-benar memaksanya dan Yang Mulia harus tahu bahwa Xiao Yan tidak memiliki cukup kekuatan. Permaisuri langsung menekannya sebelum akhirnya, begitu Permaisuri berbicara di tahap ini Yang Mulia segera menyela perkataan Permaisuri, sosoknya terbatu kering sebelum akhirnya memerintahkan Permaisuri berhenti bercerita. Dirinya pada saat ini tidak ingin tahu sisa cerita dari Permaisuri. Melihat gelagat dari Yang Mulia, Permaisuri pun segera bertanya apakah Yang Mulia cemburu. Bukankah Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia? Yang Mulia adalah Xiao Yan dan Xiao Yan adalah Yang Mulia. Dirinya selalu menganggapnya sebagai Yang Mulia dan dirinya rela melakukan apapun. Yang Mulia pada saat ini tidak lagi bisa berkata-kata begitu mendengar perkataan dari Permaisuri. Sesaat kemudian keduanya pada saat ini berbincang-bincang santai dalam situasi yang sangat melankolis. Setelah beberapa saat pada saat ini Permaisuri segera bertanya kepada Yang Mulia berapa banyak waktu yang masih tersisa. Bisakah Yang Mulia pada akhirnya tinggal bersama dengan Permaisuri? Yang Mulia pada saat ini segera menyentuh kepala dari Permaisuri. Sosoknya berkata agar Yuan Er pada saat ini jangan terlalu khawatir. Mereka akan bertemu lagi di kemudian hari dan mereka akan kembali bersama-sama lagi. Begitu Yang Mulia selesai berbicara sosoknya pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Permaisuri juga pada saat ini hanya bisa tertegun untuk waktu yang lama dengan menundukkan kepalanya. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum akhirnya Permaisuri menyeka pipinya. Sesaat kemudian dirinya perlahan mengangkat kepalanya dan pada saat ini, Permaisuri terlihat dipenuhi dengan tekad dan kekesalan di matanya. Permaisuri segera berteriak memerintahkan prajuritnya untuk mematuhi perintah dan menghabisi semua dari makhluk Taiksu. Prajurit Taiksu pada saat ini telah berkurang menjadi hanya beberapa ribu, dibandingkan dengan jumlah tentara yang perkasa meskipun mereka masih memiliki Void God Armor. Mental mereka telah hancur dan tanpa adanya kepemimpinan sang jenderal mereka akan dapat dengan mudah dihancurkan. Orang-orang Taiksu pada akhirnya berterbangan ke segala arah mengetahui situasinya telah berakhir, namun tidak ada satupun di antara mereka yang pada akhirnya bisa meloloskan diri. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedang duduk bersila dan mengerutkan kening. Permaisuri memandang Xiao Yan dan dirinya secara alami bisa merasakan perubahan aura di tubuh Xiao Yan. Permaisuri pun bergumam bahwa dirinya tidak menyangka Xiao Yan benar-benar akan menemukan kesempatan untuk maju ke alam leluhur Dogat. Kesulitan untuk menerobos ke alam leluhur Dogat ini tidak kalah sulitnya dengan menerobos tingkat keabadian Kaisar. Hal ini membutuhkan lebih dari sekedar peluang dalam prosesnya. Xiao Yan juga benar-benar memiliki kemauan yang kuat dan Xiao Yan pada saat ini juga harus memiliki keberuntungan yang diakui dunia. Selain itu setiap penerobosan ke alam leluhur Dogat semuanya memiliki metode yang berbeda. Permaisuri pada saat ini ingin tahu metode apa yang akan diberikan kepada Xiao Yan dan bagaimana Xiao Yan menerobos. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus menjalankan seni roh pagoda pemurnian dan pondasi origin Qi. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menyusut. Jumlah bintang di lautan bintang Xiao Yan juga terus berkurang tetapi setiap bintang ini bersinar dengan sinar yang sangat terang. Setiap bintang origin Qi mengandung sumber origin Qi yang sangat menakutkan. Bintang-bintang yang bersinar ini juga sangatlah panas dan sumber energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Meskipun penggabungan ini sangat cepat tetapi Xiao Yan merasa bahwa setiap bintang yang bersinar ini juga tidak stabil. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus mencari bintang kelahiran milik Xiao Yan.
Setelah beberapa saat jumlah dari bintang Xiaoyan menurun dengan tajam hingga pada akhirnya bertotal 100.000, Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan berkata tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk tidak bisa menemukan bintang kelahiran di antara 100.000 bintang ini. Namun setelah Xiaoyan mencoba, Xiaoyan benar-benar tidak menemukan bintang kelahiran milik Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya apakah bintang kelahiran itu ada atau tidak. Xiaoyan menggertakkan giginya dan Xiaoyan menghentikan pencariannya yang tidak berguna. Xiaoyan merasakan bahwa Xiaoyan hanya berjarak beberapa langkah dari alam leluhur Gougat. Namun langkah terakhir yang begitu dekat ini tampak tidak mudah dan Xiaoyan harus menahan dampak bahaya fusi dari bintang-bintang. Namun Xiaoyan selalu yakin bahwa bahaya dan peluang hidup selalu berdampingan. Semakin besar resikonya maka akan semakin besar pula imbalan yang akan didapat. Xiaoyan pada akhir memutuskan untuk menggabungkan 100.000 bintang ini menjadi semakin sedikit. Xiaoyan pada akhirnya bergumam karena masih belum ada bintang kelahiran Xiaoyan di antara 100.000 bintang. Maka biarkan semua bintang ini menjadi satu. Jika hanya tersisa satu bintang, bukankah hal tersebut berarti bintang tersebut juga merupakan bintang kelahiran Xiaoyan? Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan tekad dan Xiaoyan pada saat ini mengertakkan giginya. Xiaoyan pada akhirnya mulai kembali memadatkan bintang-bintang di lautan bintang Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan semangat dan Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan harus menerobos ke alam leluhur Dogat secepat mungkin. Xiaoyan tidak memiliki waktu dan hanya dengan menerobos ke alam leluhur Dogat, Xiaoyan akan bisa menerobos keabadian lebih cepat meskipun resikonya lebih tinggi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berniat untuk dengan cepat menerobos. Setelah Xiaoyan mendapatkan informasi dari ingatan Su Chang di mana Taixu telah menginvasi Sensi, hal tersebut benar-benar membuat Xiaoyan semakin menggebu-gebu. Meskipun Xiaoyan tidak tahu langkah mana yang telah dicapai oleh Xiaoyan, tetapi situasi pada saat ini memaksa Xiaoyan. Xiaoyan harus menyelesaikan semua ini di sini secepat mungkin. Xiaoyan pada akhirnya memaksa terus-menerus mengoperasikan seni pagoda pemurnian. Menyadari hal tersebut, Permaisuri juga pada saat ini menyipitkan matanya. Permaisuri tentu bisa merasakan kondisi pikiran yang sedang dialami oleh Xiaoyan. Permaisuri juga bertanya mengapa aura Xiaoyan begitu terburu nafsu. Jika hal ini berlanjut maka hampir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos ke alam leluhur Dogat. Permaisuri pada saat ini menggertakkan giginya, tetapi Permaisuri memutuskan untuk tidak membantu Xiaoyan. Permaisuri pada saat ini hanya bisa menunggu dan menatap ke arah Xiaoyan dengan harap-harap cemas. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus-menerus memadatkan bintang di lautan bintang miliknya. Seiring dengan berjalannya waktu, tubuh Xiaoyan pada saat ini terus-menerus gemetar ketika mengoperasikan seni roh pagoda pemurnian. Jumlah bintang juga terus memadat hingga pada akhirnya hanya tersisa 2 bintang. 40 miliar sumber origin Qi sebelumnya pada saat ini benar-benar telah menyisakan dan bergabung menjadi 2 bintang. 2 bintang ini bersinar dengan sangat terang dan meskipun hanya ada 2 bintang di lautan bintang yang luas, Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi karena energi yang terkandung di bintang-bintang tersebut sangat luar biasa. Xiaoyan pun lanjut bergumam bahwa kali ini adalah penggabungan terakhir yang harus dilakukan oleh Xiaoyan. Setelah hanya ada 1 bintang maka itu pasti merupakan bintang kelahiran Xiaoyan. Tanpa banyak bacot lagi, Xiaoyan pada akhirnya segera menggabungkan kedua bintang tersebut. Kedua bintang ini pada akhirnya saling bersentuhan satu sama lain. Namun sesaat kemudian kedua bintang origin Qi ini meledak dengan origin Qi yang sangat ganas. Keduanya harus menelan satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Pada saat ini keduanya sama sekali tampak tidak mau ditelan dan kecepatan fusi juga jauh lebih lambat. Sebuah ledakan bergemak di kedua bintang dan segera sumber origin Qi yang dahsyat meledak di atasnya.
Energi ini bergegas menuju ke arah lautan bintang Xiaoyan dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini memutahkan seteguk besar darah. Sumber energi yang tersapu ini juga langsung mengalir menuju ke arah meridian Xiaoyan. Beruntung Xiaoyan masih mengaktifkan urat guntur penghancur kehampaan. Dengan begitu maka meridian Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu berdampak serius. Tidak banyak meridian Xiaoyan pada saat ini hancur dan pecah akibat energi tersebut. Sebelum Xiaoyan bisa menyembuhkan meridiannya terjadi lagi ledakan pada dua bintang terakhir yang belum menyatu. Xiaoyan juga kembali memuntahkan seteguk besar cairan merah dan Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya. Banyak ledakan yang terus-menerus berulang bersamaan dengan dua bintang yang pada saat ini dipaksa Xiaoyan untuk saling bergabung. Setelah beberapa saat Xiaoyan yang sedang duduk bersila pada saat ini tampak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Xiaoyan yang menutup matanya rapat-rapat terus-menerus mengeluarkan seteguk besar darah. Dalam sekejap daging dan darah di tubuh Xiaoyan layu seolah-olah telah menguap. Semua darah di tubuh Xiaoyan tampak terkuras habis, seluruh rambut Xiaoyan rontok dan Xiaoyan tampak seperti mumi gundul. Xiaoyan tampak seperti biksu yang telah bertapa di tempat ini selama ribuan tahun. Namun meskipun begitu jika dirasakan lebih detail seseorang pasti akan bisa merasakan vitalitas agung yang datang dari dantian Xiaoyan. Namun vitalitas ini juga segera menghilang dengan sangat cepat. Banyak ledakan juga terus-menerus terjadi di dalam tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya retakan muncul satu demi satu di tubuh Xiaoyan. Segera sumber energi yang agung menyembur keluar dari retakan tersebut. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan kesadaran Xiaoyan mulai menjadi sedikit tidak stabil. Pada saat ini tidak hanya kekuatan hidup Xiaoyan yang dirampas tetapi juga kekuatan spiritual Xiaoyan tampaknya sedang dijara oleh kekuatan. Xiaoyan pun bergumam sungguh sangat sial dan apakah Xiaoyan pada saat ini telah mencapai batasnya untuk bisa menaklukkan janda versi terbarunya.